Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali datang untuk belajar. Dan sekali lagi kuatkanlah, teguhkanlah iman kami dengan apa yang akan kami pelajari. Sekali lagi meskipun yang akan kami pelajari adalah satu ajaran yang salah, tapi biarlah dari itu kami boleh juga melihat bagaimana terang firman-Mu bersinar dan membuat kami semakin kagum akan kebenaran-Mu. Sehingga kami bukan hanya terhindar dari kesesatan, tapi kami juga bisa menjadi berkat, bahkan bagi mereka yang mungkin rawan sekali disesatkan. Berkatilah kami semua, berikan kepada kami konsentrasi, kemampuan untuk bisa menerima kebenaran, merenungkannya, menundukkan diri, dan mampukan kami juga bisa mengaplikasikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan melanjutkan apologetika terhadap Unitarianisme bagian yang kedua. Saya berharap sih ini selesai, tapi kelihatannya mesti ada bagian ketiga ya, karena ini ada 60 slide ya, jadi kalau mau digarap semua malam hari ini bisa sampai 9:30 nanti ya. Mungkin kita setengah saja, kita lanjutkan pada minggu depan ya, sehingga membahas Katoliknya mungkin di bulan depan ya. Sekarang kita masuk membahas Unitarianisme, yaitu pandangan mereka tentang Roh Kudus. Kita pada pertemuan yang sebelumnya membahas tentang pandangan mereka tentang Yesus, dan ternyata sangat berbeda sekali. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang Roh Kudus? Menurut Unitarianisme, Roh Kudus itu bukan pribadi Allah, bukan pribadi Allah. Ya jelas ya, karena mereka itu menolak Tritunggal, maka otomatis bagi mereka Roh Kudus pasti bukan Allah, pasti bukan pribadi. Unitarian menolak pandangan Trinitarian yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah. Roh Kudus dipahami sebagai kuasa Allah. Kuasa Allah, kehadirannya yang aktif atau pengaruh ilahi yang bekerja di dunia. Jadi bagi mereka Roh Kudus bukan pribadi yang setara dengan Bapa dan Anak. Kalau kita lihat pandangan mereka tentang Roh Kudus semacam ini, kita ingat pandangan siapa? Saksi Yehova. Sama persis ya. Dan mereka juga menolak Tritunggal. Jadi semua aliran yang menolak Tritunggal pasti akan memandang Roh Kudus bukan pribadi Allah, tapi hanya sekedar kuasa Allah. Biar ini membuat kita peka ya. Jadi kalau kita membaca, mendengar, melihat, berdiskusi, ada orang mengatakan Roh Kudus itu kuasa Allah, maka kita mesti peka, itu sudah pasti ajaran sesat. Ya, kita mesti peka ya. Meskipun pakai ayat segala macam, tapi kalau sudah mulai mengutarakan Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah, tenaga Allah, maka itu pasti ajaran sesat. Salah satunya Unitarianisme ini. Dari Joseph Priestley, salah satu tokoh Unitarianisme, dia mengatakan Roh Kudus dalam kitab suci berarti kuasa. Dia tetap pakai kata kitab suci, tetap menganggap bahwa itu ajaran Alkitab. Roh Kudus dalam kitab suci berarti kuasa atau pengaruh Allah yang digunakan untuk menyampaikan wahyu dan melakukan mujizat, bukan pribadi yang berbeda dari Allah. Jadi dia tidak mengingkari mujizat ya, dia tidak mengingkari wahyu, dan itu oleh Roh Kudus, tapi dimaknai bahwa yang menyampaikan wahyu, yang melakukan mujizat itu kuasanya Allah, bukan pribadinya Allah. Sehingga Roh Kudus dalam hal ini tidak dianggap sebagai pribadi, tapi hanya kuasa saja. William Ellery Channing, tokoh Unitarian, juga mengatakan Roh Kudus adalah sebutan puitis untuk operasi ilahi di hati manusia, bukan nama suatu pribadi ilahi yang terpisah. Jadi lagi-lagi menolak akan pribadi Roh Kudus. Jadi hanya mengakui Roh Kudus sebagai kuasa Allah. Ya. Berikutnya, tentu tadi kalau salah satu tokohnya mengatakan dari kitab suci mereka mendapatkan Roh Kudus kuasa Allah, maka salah satu ayat yang mereka pakai itu adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 ya.
Unitarian sering mengutip ayat-ayat yang menggambarkan Roh Kudus sebagai kuasa, bukan pribadi. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi berdasarkan satu ayat ini, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti Roh Kudus adalah kuasa. Cara menafsirkannya memang berbeda dengan orang Kristen pada umumnya ya. Harusnya ayat ini kan tidak mesti ditafsirkan Roh Kudusnya kuasa. Roh Kudusnya pribadi. Pada waktu dia turun, maka orang yang kepadanya Roh Kudus itu turun memiliki kuasa. Mestinya kan ditafsirkan begitu. Tapi Unitarian tidak. Lo lihat ayatnya tuh. Kamu terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti Roh Kudus adalah kuasa. Ini cara menafsirkan yang keliru ya. Sosini, salah satu tokoh juga dari Unitarian mengatakan Roh Kudus adalah kekuatan yang berasal dari Allah untuk melaksanakan pekerjaannya di dunia. Jadi Allah punya kuasa, itulah Roh Kudus. Ya, seperti Saksi Yehova memahaminya juga semacam itu ya. Oleh karena Roh Kudus itu bagi mereka bukan pribadi Allah, bukan Allah, tapi hanya kuasa Allah, maka mereka menolak habis-habisan penyembahan terhadap Roh Kudus. Unitarian menegaskan bahwa penyembahan hanya kepada Allah Bapa. Ya, Roh Kudus tidak disembah sebagai pribadi Allah. Namanya kuasa, jadi tidak disembah. Mereka mengatakan, kami memohon kuasa Roh Kudus dari Allah. Tetapi penyembahan kami hanya tertuju kepada Bapa. Jadi mungkin mereka bisa doa begini. Bapa, curahkanlah kuasa-Mu dalam hidupku. Curahkanlah kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Doanya ini mirip doa Kristen biasa ya. Tapi kalau doa ini dinaikkan oleh orang Unitarian, maka konsepnya ini benar-benar Roh Kudus hanya sebatas kuasa saja. Jadi cukup jelas ya kalau kita ditanya, gimana sih Roh Kudus menurut Unitarian? Ya jelas, bukan pribadi, bukan Allah, tapi hanya sebatas kuasa saja. Kita sudah pernah membahas ya apa bedanya pribadi dan kuasa. Beda ya, kuasa tidak berpribadi. Pak Thomas mendorong kursi dengan tenaganya. Pak Thomas yang pribadi. Tenaganya Pak Thomas ya bukan pribadi. Nah mereka menggambarkan begitu. Allah Bapa punya kuasa, kuasa itu namanya Roh Kudus. Ya, kita mestinya bisa membedakan itu. Sekarang bagaimana kita menanggapinya? Bagaimana kita menanggapi akan pandangan Unitarian tentang Roh Kudus ini? Mestinya yang sudah belajar menanggapi Saksi Yehova bisa ya. Dan kita mungkin tidak terlalu akan panjang lebar di sini ya. Kita lihat dulu kutipan dari Louis Berkhof. Teologi Unitarian melihat Roh Kudus hanya sebagai kuasa Allah. Melihat Roh Kudus hanya sebagai pengaruh Allah. Dengan demikian, mereka menyangkal pribadi dan keilahiannya. Dan ini bertentangan langsung dengan kesaksian kitab suci. Nanti kita akan lihat pertentangannya dengan bagian mana dari Alkitab. Ketika Unitarian mengatakan Roh Kudus itu hanya kuasa saja. Demikian dikatakan oleh Wayne Grudem. Pandangan Unitarian bahwa roh hanya kuasa Allah itu tidak memadai. Sebab kitab suci, Alkitab, memperlihatkan roh itu berbicara, mengajar, berdoa syafaat. Semuanya ini itu fungsi pribadi. Ya, bukan sekedar energi atau tenaga. Jadi kita akan lihat sekarang apa kata Alkitab tentang Roh Kudus ya. Yang pastinya data-data ini harusnya kalau bisa diterima dengan baik. Mestinya ada pertobatan dari pihak Unitarian ya. Terlalu banyak data Alkitab tentang Roh Kudus
untuk menyatakan dia itu pribadi dan bukan hanya kuasa Allah. Sekarang kita lihat beberapa hal, ini sudah pernah kita bahas waktu membahas saksi Yehova ya, jadi kita agak cepat saja. Alkitab mengatakan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah dan bukan hanya kuasa Allah. Itu nyata dari yang ada dalam pribadi itu apa sih? Dikatakan pribadi itu harus punya 3 hal. Apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita pribadi, ya kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Itu adalah elemen dari pribadi. Nah sekarang, apakah Roh Kudus punya pikiran? Apakah Roh Kudus punya perasaan? Apakah Roh Kudus punya kehendak? Ternyata Alkitab mengatakan Roh Kudus itu punya pikiran. Yohanes 14 ayat 26. Menyatakan bahwa fungsi Roh Kudus adalah mengajar dan mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan. Berarti kalau Roh Kudus bisa mengajar, bisa mengingatkan, berarti dia punya pikiran. Kalau tidak punya pikiran, gimana bisa ngajar? Kalau tidak punya pikiran, gimana bisa mengingatkan? Bahwa Roh Kudus bisa mengajar, bisa mengingatkan kita akan firman Tuhan, berarti dia memang punya pikiran. Pernah kita merasa diingatkan Roh Kudus? Ya, pernah lah ya. Berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan ya. Pada waktu khawatir, waduh demonya nih ngeri-ngeri sedap nih di Jakarta ya, bakar-bakaran bahkan di beberapa provinsi. DPRD-nya juga disikat, dibakar-bakar ya, mungkin ada orang mulai gelisah, mulai takut. Tapi Roh Kudus mungkin bisa nyadarkan kita, tenang. Masih ada Tuhan yang pegang kendali. Masih ada Tuhan yang kontrol segala sesuatu. Jangan khawatir, serahkanlah khawatirmu sama Tuhan. Nah, semacam itu fungsi Roh Kudus ya memang ya. Dan bahwa dia bisa melakukan itu dalam hidup kita, menunjukkan bahwa dia punya pikiran. Kalau dia cuma hanya tenaga atau kuasa, mana bisa tenaga atau kuasa itu mengingatkan? Tidak bisa kita ngomong, saya hari ini diingatkan oleh tenaganya suami saya. Tidak ada begitu ya. Hari ini saya diajar oleh tenaganya istri saya. Ya tidak ada begitu ya. Mana ada tenaga atau kuasa bisa ngajar, bisa mengingatkan, tidak ada. Tapi Roh Kudus itu bisa ngajar, bisa mengingatkan. Berarti dia punya pikiran. Dan kalau punya pikiran, berarti dia pribadi. Bukan sekedar kuasa. Roh Kudus juga punya perasaan. Dalam Efesus 4 ayat 30 mengatakan bahwa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Yesaya 63 ayat 10 juga berbicara tentang orang-orang yang mendukakan Roh Kudus. Bahwa ayat-ayat kita mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya kamu jangan buat sedih Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya memang bisa bersedih. Kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti memang Roh Kudusnya itu bisa susah, rasa susah. Ya. Dan kalau dia bisa merasa sedih, bisa merasa susah, itu berarti dia punya perasaan. Hanya yang punya perasaan yang bisa merasa. Kalau kuasa, tenaga, gak bisa merasa. Kita tidak bisa mengatakan, aduh aku salah hari ini, aku sudah menyinggung tenaganya Korudi. Tidak ada begitu, tenaganya Korudi gak akan tersinggung ya, gak punya perasaan. Tidak ada. Tapi Roh Kudus bisa berduka, dia bisa bersedih ya. Itu menunjukkan dia punya perasaan. Dan kalau dia punya perasaan, berarti dia pribadi, bukan sekedar kuasa. Data Alkitab yang lain, dalam 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus kasih karunia kepada tiap-tiap orang. Bayangkan orang percaya dalam dunia ini berapa miliar. Roh Kudus kasih masing-masing itu ya. Tidak pernah ada yang kelewatan. Begitu ada orang Kristen yang sejati, pasti Roh Kudus kasih karunia. Dan itu dilakukannya dikatakan secara khusus seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi karunia kita satu dengan yang lain beda. Itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang kasih itu. Dan dia kasihnya memang beda-beda. Ya sesuai dengan yang dikehendakinya. Kenapa suara saya jadi lebih kecil?
seperti yang dikehendakinya. Berarti Roh Kudus menghendaki kita punya karunia tertentu, berarti dia bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi. Karena dia punya kehendak, dia punya keinginan. Jadi lengkaplah elemen dari pribadi, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, dan ketiga-tiganya Alkitab mencatat itu ada dalam diri Roh Kudus. Maka sesuatu yang terlalu keras hati dan keras kepala untuk menolak kebenaran ini dan tetap mengatakan Roh Kudus sebagai kuasa saja, itu benar-benar ya tidak bisa ngomong lagi ya, kira-kira begitu ya. Sekarang kita lihat menanggapi berikutnya. Bukti bahwa Roh Kudus adalah pribadi dan bukan kuasa. Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus bisa melakukan hal-hal yang semacam ini. Dia bisa ngajar, dia bisa mengingatkan, dia bisa bersaksi, dia bisa menginsafkan dunia, dia bisa berkata dan memerintah, dia bisa memutuskan, dia membangkitkan, dia menghidupkan, dia menyelidiki. Mungkinkah semuanya ini dilakukan oleh kuasa? Tidak. Semua ini pasti dilakukan oleh pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ayat-ayat ini juga menjadi ayat-ayat kunci untuk menanggapi pandangan Unitarian yang mengatakan Roh Kudus itu hanya kuasa Allah semata. Ya kalau kita ketemu orang semacam itu, secara sederhana aja tanya, emangnya kuasa bisa ngajar? Emangnya kuasa bisa mengingatkan? Emangnya kuasa bisa bersaksi? Emangnya kuasa bisa menginsafkan? Kalau kita ingat cara saksi Yehova membantahnya bagaimana? Oh itu kan bahasa personifikasi katanya begitu ya. Tapi ini menjadi tidak masuk akal karena itu dilakukan terus menerus. Dan dengan cara mengungkapkan yang berbeda, tidak mungkin itu personifikasi. Itu benar-benar dia adalah pribadi. Roh Kudus itu berbeda dengan kuasa Allah. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ketika Unitarian itu menyamakannya, Roh Kudus sama dengan kuasa Allah. Roh Kudus bukan pribadi, hanya kuasa saja. Berarti Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus itu sama. Kalau sama, mengapakah ada dipisahkan dalam Lukas 1 ayat 35 ini? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kalau memang Roh Kudusnya sama, Roh Kudus sama dengan kuasa, yang mestinya tidak perlu dipisahkan semacam ini. Mestinya cukup kuasa Roh Kudus akan turun menaungi engkau, kan cukup begitu aja. Tapi Alkitab tidak mungkin salah ya. Dan Alkitab pasti punya tujuan nih. Ya. Ketika mengatakan Roh Kudus turun dan kemudian kuasa Allah yang maha tinggi menaungi. Berarti antara Roh Kudus dan kuasa ini dua hal yang berbeda. Sama, cara yang sama kalau kita lihat tadi Kisah Rasul 1 ayat 8. Ketika mereka menggunakan ayat itu untuk mendukung pandangan mereka, justru itu salah. Ya. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menerima kuasa. Ya. Jadi memang dua hal berbeda. Roh Kudusnya turun sehingga dia memberikan kuasa. Roh Kudus dan kuasa itu dua hal yang berbeda. Karena Roh Kudus bukan kuasa tapi pribadi Allah sendiri. Lukas 4 ayat 14 ya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kalau kita menghadapi orang yang ngotot, yang mengatakan Roh Kudus itu kuasa Allah, suruh baca ayat ini.
Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa roh. Kuasa roh. Kalau rohnya kuasa, berarti apa? Dalam kuasanya kuasa. Kan begitu. Apa tidak bingung nih? Mas artinya begitu. Dalam kuasa roh. Kalau rohnya adalah kuasa, berarti mestinya membacanya dalam kuasanya kuasa. Berarti kuasa punya kuasa. Saya pikir akal sehat manapun tidak akan terima hal itu ya. Sehingga tidak bisa tidak ya. Roh di sini memang berbeda dengan kuasa. Roh Kudusnya itu maha kuasa. Ya, ini cocok dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Roh Kudus turun, maka dengan turunnya Roh Kudus dia memberikan kuasa. Sehingga Lukas 4 ayat 14 ya memang dalam kuasa roh itu berarti memang rohnya yang punya kuasa. Roh Kudus yang punya kuasa, bukan Roh Kudus adalah kuasa. Ya. Sekarang kita lihat penekanan Alkitab, Roh Kudus adalah Allah. Tadi itu beberapa hal itu penekanannya dalam hal kepribadian ya. Untuk menanggapi Unitarian yang mengatakan Roh Kudus itu sekedar kuasa, ya kita bisa memberikan ayat-ayat yang menekankan dia itu pribadi loh, bukan kuasa loh. Tapi kita juga bisa menekankan dia bukan hanya pribadi, tapi juga kita penekanannya juga bahwa dia itu Allah sendiri. Dengan apa? Dengan memberikan ayat-ayat yang menyatakan Roh Kudus punya sifat-sifat Allah. Kita agak cepat bagian ini ya. Roh Kudus punya sifat-sifat Allah. Yang pertama, dia kekal. Sesuatu diberikan sifat itu pasti bukan sekedar kuasa ya, pribadi. Dan ini menekankan akan kealahannya dia. Ibrani 9:14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh Kudus, roh yang kekal. Allah kekal, Roh Kudus kekal. Sifat Allah ada pada Roh Kudus, berarti menandakan dia itu Allah sendiri. Roh Kudus itu maha ada. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana, dan seterusnya. Jadi ini memberitahu apa? Tentang kemahaadaan, kemahahadiran Roh Kudus. Dan hanya Allah yang punya sifat itu. Hanya Allah yang bisa maha ada, yang bisa maha hadir. Roh Kudus itu maha ada, dia maha hadir. Berarti sifat Allah ada pada dia, ya berarti dia itu adalah Allah yang sebenar-benarnya juga. Roh Kudus juga punya sifat maha tahu. 1 Korintus 10, 11 dan 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu dan seterusnya. Ini membicarakan kemahatauan Roh Kudus ya. Maha kuasa, Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kata kuasa itu dicoret karena memang di dalam teks aslinya tidak ada kata kuasa. Sehingga diterjemahkan, tetapi jika aku mengusir setan dengan roh Allah, dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang memang punya kuasa untuk mengusir setan. Ada kemahakuasaan di dalamnya, berarti memang menyatakan akan keilahiannya dia. Ya. Lalu Roh Kudus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Ini juga penting untuk menanggapi Unitarian yang mengatakan Roh Kudus sekedar kuasa, tapi dia itu melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi ya. Dia mencipta. Ya. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Dia mencipta. Dan yang mencipta tidak mungkin Allah bersama malaikat. Mencipta Allah sendiri mencipta. Roh Kudus dikatakan mencipta, berarti memang dia adalah Allah, bukan sekedar kuasa Allah. Roh Kudus melahirbarukan dalam Titus 3:5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan
yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan. Jadi pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah ya. Melahirbarukan, menghidupkan rohani yang mati. Siapa yang bisa lakukan itu? Tidak ada yang bisa lakukan ya, kecuali hanya Allah sendiri. Dan dikatakan Roh Kudus melakukannya. Berarti memang dia adalah Allah yang sejati. Roh Kudus juga mengampuni dosa. Ibrani 10 ayat 15 sampai 17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula. Siapa yang berfirman? Roh Kudus. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Roh Kudus. Ya, jadi ini adalah penggambaran Alkitab tentang keilahian Roh Kudus ya. Dan nama Roh Kudus itu disejajarkan dengan nama Bapa dan Anak. Ini dua ayat yang tidak asing untuk kita ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sejajar. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang menunjukkan Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Disejajarkan. Ini semua adalah bukti tentang keilahian Roh Kudus. Jadi kalau kita rangkum begini, menghadapi kelompok-kelompok yang menolak Roh Kudus sebagai pribadi Allah, kita cukup memberikan data, memberikan bukti dari Alkitab. Roh Kudus pasti bukan hanya kuasa, tapi ini loh, dia pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak, dia melakukan pekerjaan ini loh. Tidak mungkin ini kuasa. Dan kita juga bisa memberikan data dari Alkitab betapa banyaknya bukti-bukti keilahian Roh Kudus. Ya. Lalu ketika mereka mengatakan Roh Kudus tidak boleh disembah. Yang disembah hanya Bapa saja. Biasanya mereka punya argumentasi begini. Berikan ayat Alkitab di mana kita disuruh nyembah Roh Kudus. Ayo, berikan ayatnya. Satu saja di mana kita disuruh menyembah Roh Kudus. Ada enggak ayat Alkitab kita disuruh menyembah Roh Kudus? Atau tokoh-tokoh Alkitab yang menyembah Roh Kudus? Ada enggak? Jawabannya tidak ada. Wah, berarti benar dong Unitarian dong. Ya, karena dalam Alkitab tidak ada perintah menyembah Roh Kudus. Dan tidak ada tokoh-tokoh, bahkan para rasul tidak menyembah Roh Kudus. Berarti benar dong mereka. Gimana kalau mereka mengatakan itu? Menyembah Bapa ada. Menyembah Yesus, Stefanus doa sama Yesus. Tapi Roh Kudus tidak ada perintah menyembah dia dan tidak ada kesaksian Alkitab, para tokoh Alkitab menyembah Roh Kudus. Gampang kalau begini. Balik saja. Berikan ayat Alkitab di mana kita dilarang menyembah Roh Kudus. Jadi kalau kita diminta ayat Alkitab di mana kita disuruh menyembah Roh Kudus atau bukti tokoh Alkitab menyembah Roh Kudus, ya kita bisa balik tunjukkan satu ayat di mana kita dilarang menyembah Roh Kudus. Lalu apa dasarnya penyembah Roh Kudus itu bukanlah sesuatu yang salah. Dasarnya adalah karena keilahian Roh Kudus. Kesejajaran namanya sejajar dengan Bapa dan Anak. Kalau Bapa disembah, Anak disembah, tidak mungkin Roh Kudus tidak boleh disembah. Itu setara kok. Itu setara. Tritunggal. Ya. Jadi dalam Alkitab tidak ada perintah yang melarang penyembahan Roh Kudus, tapi justru dari Alkitab menyatakan Roh Kudus itu adalah Allah. Dia sehakikat dengan Bapa dan Anak, maka kalau Bapa dan Anak boleh disembah, maka tidak ada alasan Roh Kudus tidak boleh disembah. Ya. Tidak ada
ayat bukan berarti Roh Kudus tidak boleh disembah. Karena cukup dasarnya dia adalah bagian dari Tritunggal yang setara. Ya, itu adalah dasar di mana kita boleh menyembah Roh Kudus. Boleh. Doa sama Roh Kudus boleh atau enggak? Boleh. Boleh. Karena dia adalah pribadi yang setara dengan pribadi Bapa dan Anak. Boleh. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang pandangan mereka tentang Alkitab. Menurut kita bagaimana mereka memandang Alkitab? Mereka pakai Alkitab enggak ngajarnya? Pakai. Semua penyesat itu pakai Alkitab loh ngajarnya. Pakai Alkitab. Tapi Alkitab yang disalah mengerti, salah tafsir kan, dibelokkan ya. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang Alkitab? Yang pertama, Unitarian itu mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan yang tanpa salah. Jadi mereka itu mirip sama liberal, Kristen liberal. Alkitab berisi firman Tuhan. Kalau berisi, berarti tidak semuanya. Ada yang firman, ada yang tidak. Atau Alkitab mengandung firman Tuhan. Alkitab mengandung firman Tuhan. Berarti ada yang firman, ada yang bukan. Itu itu yang dipercaya oleh Kristen liberal juga, dan itu yang mereka juga anut ya. Bahwa Alkitab bukan firman Tuhan yang tanpa salah. Tapi mereka tetap pakai Alkitab loh ngajarnya. Bahkan dasar-dasar ajaran mereka juga ambil dari Alkitab. Tapi mereka tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan yang tanpa salah. Lalu mereka mengakui sebagai apa? Bagi kelompok Unitarian, Alkitab dipandang sebagai produk manusia yang berisi kesaksian iman. Bukan firman Tuhan yang tanpa salah. Mereka tetap percaya adanya pengilhaman. Cuma pengilhamannya itu dalam definisi yang berbeda. Ya. Kalau kita kan memandang pengilhaman itu kan terkait dengan inerensi. Ya. Roh Kudus mengilhamkan sehingga dipastikan waktu Roh Kudus mengilhamkan para penulis-menulisnya dan tulisan pertama mereka yang diilhamkan itu bersifat ineren. Tidak mungkin bisa salah. Itu kesimpulan kita, kesimpulan logisnya lebih itu. Tapi kalau mereka enggak. Meskipun Roh Kudus mengilhamkan, tapi karena yang nulis manusia, maka bisa salah. Kata ilhamnya sama, tapi outputnya bisa beda begitu loh. Tes filosofi saja. Kalau benar-benar Roh Kudus mengilhamkan, menguasai, kalau sampai yang ditulis bisa salah, lalu apa bedanya dengan Roh Kudus tidak mengilhamkan? Kalau mereka mengakui penulis Alkitab mengalami ilham dari Roh Kudus, tapi kesimpulannya tetap bisa salah, lalu gunanya untuk apa ilham itu? Menjadi tidak berguna. Justru outputnya yang benar adalah kalau Roh Kudus mengilhamkan, maka yang ditulis pada waktu ilham itu terjadi, maka mestinya bersifat ineren, tidak bisa salah. Itu yang kita pegang. Tapi mereka pakai arti ilham secara berbeda ya. Sehingga ya tadi mereka memandang Alkitab itu adalah produk manusia, tulisan kesaksian iman, bukan firman Tuhan yang tanpa salah. Jadi bagi mereka Alkitab bisa salah, ada salahnya. Beberapa Unitarian modern, misalnya Unitarian Universalis, yaitu Unitarian yang memeluk juga universalism. Universalism itu adalah pandangan yang mengatakan semua orang pada akhirnya masuk surga, semuanya tidak terkecuali. Itu universalism. Ya, jadi beberapa kelompok Unitarian itu memeluk universalis ya sehingga Unitarian Universalis. Itu juga menolak Alkitab sebagai otoritas tunggal. Jadi sola scriptura bagi mereka itu nonsens, omong kosong katanya. Tapi mereka melihat Alkitab hanya sebagai dokumen sejarah dan spiritual yang sejajar dengan kitab-kitab agama lain.
Jadi Alkitab itu tidak, bagi mereka bukan otoritas tertinggi yang olehnya semua yang lain tunduk di bawahnya, tidak. Bagi mereka Alkitab hanya kesaksian para penulis Alkitab yang meskipun diilhami tapi tetap bisa salah karena nulis manusia. Oleh karena itu Alkitab tidak lebih dari sekedar dokumen sejarah tulisan rohani yang sama dengan kitab suci dari agama-agama yang lain. Ya tidak kaget ya mereka mengatakan itu karena mereka juga sebagian besar itu pemeluk pluralisme. Ya, jadi mereka menyejajarkan Alkitab dengan kitab-kitab suci agama lain. Karena itu Frans Donal, salah satu tokoh di Indonesia, dia pernah nulis Allah di dalam Alkitab dan Al-Quran. Ya, jadi bahasa Allahnya pakai dua kitab. Ya karena pandangannya begitu, Alkitab bukan otoritas tertinggi menurut mereka. Dan sebenarnya klaim semacam ini meskipun kelihatannya manis dan enak didengar ya, tapi ini klaim yang paling tidak masuk akal. Bagaimana bisa menyejajarkan Alkitab dengan kitab suci yang lain? Bisa menyamakan itu, padahal kesaksian Alkitab dan kesaksian kitab suci yang lain itu bukan hanya berbeda loh, tapi bertentangan. Jelas ya, Alkitab mengatakan Yesus Tuhan. Kitab suci yang lain mengatakan Yesus bukan Tuhan. Gimana bisa sejajar kitab-kitab ini? Dalam pertentangan ini tidak mungkin semua benar. Tidak mungkin semua sejajar. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Maka kita mesti punya semacam keyakinan ya. Kalau Alkitab itu firman Tuhan, maka dia harus menjadi satu-satunya firman Tuhan. Bukan salah satunya. Ini bukan masalah fanatik, ini masalah kewarasan saja. Masalah kewarasan saja. Kalau kita mengakui Alkitab firman Tuhan, maka harusnya akal sehat kita akan mengatakan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Bukan salah satu firman Tuhan. Karena kita tidak mungkin percaya Allah itu punya lidah yang bercabang ya. Dalam satu kitab yang ada Allah berfirman Yesus itu Tuhan. Pada kitab yang lain Allah yang sama mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tidak mungkin ada Allah model begini. Maka secara logis sekali lagi ya, pandangan Unitarianisme ini paling tidak logis dalam hal ini. Ketika menyejajarkan Alkitab dan kitab-kitab suci yang lain. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya pandangan mereka tentang Alkitab adalah mereka menggunakan rasionalisme sebagai sarana untuk menafsirkan Alkitab. Oleh karena itu banyak teolog Unitarian menolak doktrin yang dianggap tidak rasional. Kita belajar Alkitab perlu pakai rasio enggak? Perlu. Belajar begini kan pakai rasio, kita mikir ya. Alkitab juga mengatakan kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, rasio. Jadi rasio itu tidak bertentangan dengan Alkitab loh. Rasio itu anugerah Tuhan untuk kita bisa kenal Tuhan, untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan. Tapi beda dengan rasionalisme. Rasionalisme itu meninggikan rasio di tempat yang paling tinggi. Semua itu mesti diukur dengan rasio, itu namanya rasionalisme. Nah, Unitarian itu mengadopsi rasionalisme. Sehingga mereka memandang Alkitab itu bukan Alkitab yang menghakimi rasio, tapi rasio yang menghakimi Alkitab. Oleh karena itu dalam pandangan mereka itu kan mereka mirip Kristen liberal ya lah. Jadi mereka yang pilih-pilih ini firman Tuhan, oh ini bukan. Kenapa ini firman Tuhan? Ini kan masuk akal. Ini bukan firman Tuhan, kenapa? Karena tidak masuk akal. Disitulah rasionalisme bekerja ya. Mungkinkah yang semacam ini ada di dalam kekristenan yang umum? Mungkin secara slogannya tidak ya. Tapi di dalam praktek hidup bisa jadi. Dalam hal kita menghadapi masalah. Gak mungkin, gak masuk akal kan bisa selesai. Rasionalisme muncul. Semua diukur dari hitungan. Semua diukur dari
mata melihat. Jadi kalau kira-kira diukur, dilihat, tidak mungkin, maka mustahil, tidak salah. Berapa banyak kita mungkin secara teori ya, kita tidak menganut rasionalisme. Tapi secara praktek hidup itu loh. Berapa sering kita melakukan itu? Kita membatasi akan karya Tuhan, membatasi kuasa Tuhan, dipagari dengan rasio kita, dipagari dengan rasio kita yang kita kemudian sebutnya sebagai hikmat. Berhikmat dong, ngitung dong. Rasio tidak salah, saudara. Tapi kalau kita sandarkan semua pada rasio, itu namanya rasionalisme. Itu yang pernah dialami oleh para murid kan. Waktu Yesus habis ngajar, orang banyak ikutin dia. Lebih dari 5.000 orang. Yesus suruh mereka kasih makan. Kasih makan! Para murid yang benar-benar logik ya. 200 dinar. Gak mungkin cukup. Di mana mau beli roti? Gak mungkin cukup. Gak mungkin. Di dalam hal ini mereka tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Padahal Yesus ada di situ. Di dalam hal ini mereka hanya pakai logika, rasio mereka. Mereka tempatkan itu begitu tinggi. Jadi begitu ada satu panggilan Tuhan, mereka anggap ini omong kosong, gak mungkin bisa nih. 200 dinar kasih makan lebih dari 5.000 orang, mana bisa. Kalaupun ada roti, paling cuil-cuil kecil-kecil begitu. Gak bisa ini. Berapa banyak kita menghadapi masalah seperti para murid ini. Kita mungkin secara teori bukan penganut rasionalisme. Tapi waktu menghadapi masalah itu, kenapa kita jadi penganut rasionalisme? Yang kita pikir tidak masuk akal, kita mengatakan tidak bisa. Berapa banyak semacam itu. Hadapin masalah relasi, hadapi masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Gak mungkin. Semuanya impossible semua. Kadang-kadang tidak sadar kita sudah menganut rasionalisme tertentu di dalam hal itu. Di mana kita begitu meninggikan rasio sampai kita mengabaikan ada faktor X. Kuasa Allah yang jauh lebih tinggi daripada rasio kita. Ya ini sedikit aplikatif ya. Ayo dong kita yang terang-terangan rasionalisme salah. Kita buktikan dong juga dengan sikap hidup kita. Cara pandang kita. Ya kita mesti mengatakan kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang mustahil. Mau beli tanah 7M, kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang mustahil. Mau bangun 40M, kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang mustahil. Jalan aja dulu. Rasio boleh, tapi rasionalisme jangan. Ya. Sekarang kembali ke laptop. Karena itulah kita tidak heran ya, Unitarian mengatakan Alkitab bukan firman Tuhan yang tanpa salah. Karena berdasarkan rasio mereka pilah-pilah ini. Ini masuk akal firman Tuhan, ini tidak masuk akal tidak firman Tuhan. Karena itu doktrin yang dianggap tidak rasional, mereka tolak. Inkarnasi itu mereka tolak. Allah jadi manusia. Gak masuk akal itu. Apa Allah jadi manusia? Mereka tolak. Doktrin penebusan. Allah berkorban buat manusia, gak masuk akal, mereka tolak. Jadi mereka hanya menerima yang bagi mereka masuk akal. Benar-benar rasionalisme mereka bekerja luar biasa di sana ya. Oke, sekarang bagaimana menanggapi doktrin Alkitabnya mereka? Sekali lagi, bagi mereka Alkitab bukan firman Allah tanpa salah, tapi tulisan penulis Alkitab berupa kesaksian, tulisan rohani, sejarah, yang sejarah dengan kitab suci yang lain, dan ada salahnya. Yang menentukan salah siapa? Mereka yang punya rasio katanya. Jadi rasio menghakimi firman Tuhan. Sekarang kita lihat yang dikatakan oleh Philip Schaff. Seorang sejarawan ya, penulis sejarah dunia yang bagus. Unitarianism tetap memakai kitab suci. Dia tetap pakai Alkitab. Tetapi menafsirkannya dengan kacamata rasionalisme. Yaitu apa? Membuang ajaran-ajaran yang dianggap misterius atau supranatural. Ya tadi ya,
Allah jadi manusia. Kok bisa ya? Gak bisa. Buang. Allah menebus manusia. Gak mungkin, gak masuk akal. Buang. Ya. Apa yang dikatakan oleh Unitarian tentang Alkitab itu bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan sendiri ya. Kita pasti tahu kalau kita mau membahas Alkitab adalah firman Tuhan, kita bacanya di mana? Sebelum slide-nya diklik sama operator. Gimana kalau kita ingin mengatakan Alkitab itu firman Tuhan? Kita pakai ayat apa? 2 Timotius. Iya. 2 Timotius 3:16. Ya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Kata yang sebenarnya juga tidak ada ya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Fokusnya pada segala tulisan diilhamkan, dinafaskan. Jadi ilham ini semacam nafas Allah kira-kira begitu. Maka pengertiannya pada waktu penulis Alkitab diilhami oleh Roh Kudus, maka outputnya itu pasti benar. Maka kita sudah belajar ya dari doktrin Alkitab, inerrancy of the Bible. Alkitab yang tidak mungkin salah. Yaitu dalam konteks adalah pada waktu namanya autograf, pada waktu tulisan pertama itu tidak mungkin salah. Yang ada kemungkinan salah adalah penyalinannya. Tapi tidak usah bingung, berarti bisa salah dong. Itu hanya sekian kecil persentase beberapa perbedaan. Dan itu hanya hal-hal yang minor, margin, bukan hal yang mayor. Untuk doktrin mayor, semua manuskrip sama semua. Hanya minor-minor kecil tuh beberapa penyalinan, kadang-kadang kan hurufnya itu mirip-mirip itu. Itu yang ada beberapa perbedaan. Itu pun bisa ditelusuri dengan yang namanya kritik teks untuk memastikan ini bagian mana yang lebih mendekati ya. Tapi itu pun perbedaan sangat sedikit dibandingkan persentase 99 sekian persen untuk manuskrip yang sama persis semua. Dan itu cuma ada dalam Alkitab. Semua yang lain tidak punya kelebihan semacam itu. Alkitab sendiri menyatakan dirinya itu dinafaskan Allah. Bagaimana mungkin kelompok Unitarian mengatakan Alkitab cuma tulisan manusia biasa yang bisa salah. Nah ini bagian yang menentang mereka ya, 2 Timotius 3:16. Juga kesaksian yang di luar Alkitab. Alkitab itu ajaib ya. Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun. Rentang waktunya 1.500 tahun ya. Dan ditulis itu oleh kurang lebih 4 penulis Alkitab. Yang berbeda-beda. Ada raja, ada nabi, ada nelayan, ada dokter, dan lain-lain. Dan dalam 3 bahasa. Ibrani, Aram, Yunani. Ditulis di 3 benua. Bisa bayangkan. Jauh-jauh dan kebanyakan orang yang nulis itu gak kenal satu sama lain. Jarak penulisannya 1.500 tahun. Musa itu gak pernah kenalan sama Matius. Yesaya gak kenal sama Petrus. Tapi kita lihat ya, meskipun beda latar belakang, begitu Allah melalui gerejanya ya, mengkanonkan, menemukan, mengumpulkan apa yang menjadi wahyunya Tuhan. Maka dari Kejadian sampai Wahyu, itu begitu dikumpulkan, membentuk satu kisah yang tidak terputus. Nyambung dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, sampai pada pemulihan. Itu menjadi tema besar kita manusia. Itu menjadi worldview kita hidup, supaya kita tidak sesat. Ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, ada pemulihan. Kita sudah dicipta, kita harus sadar kita jatuh. Kita mesti menerima penebusan, kita sedang berjalan pada pemulihan. Kacamata semacam ini penting dalam kita menjalani hidup dalam dunia. Jadi kita lagi berjalan kemana?
ke surga. Lagi berjalan menuju pada kemuliaan itu. Karena kita sudah melewati penciptaan, penebusan, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kita sedang menunggu pada pemuliaan itu sendiri. Hal ini tidak mungkin ada dalam kitab suci yang lain. Bahkan kitab suci yang katanya cuma diterima satu orang, di dalamnya bisa banyak kontradiksi kok. Alkitab yang nulis lebih dari 40 orang, kurang lebih. Tapi tulisannya gak ada yang saling bertentangan. Kalau ada orang yang menganggap bertentangan itu karena tidak ngerti. Misalnya ya, Paulus sama Yakobus kayaknya bertentangan banget ya. Paulus ngomong apa? Kamu diselamatkan, ya, dibenarkan, bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Tapi Yakobus ngomong, orang itu dibenarkan bukan karena imannya saja, tapi karena perbuatannya. Wah, bingung kan? Cilaka ini, beda ini. Yang benar mana dong? Dua hal yang kelihatannya bertentangan itu tidak bertentangan kalau kita ngerti konteksnya. Paulus itu lagi ngomong kepada orang Yahudi yang menekankan keselamatan karena perbuatan. Maka Paulus ngomong, enggak, bukan karena perbuatan, karena iman saja. Yakobus itu ngomongnya kepada orang-orang Kristen yang ngaku beriman, tapi tidak ada perbuatan. Maka Yakobus ngomong, kamu dibenarkan bukan hanya karena pengakuan percayamu, tapi pengakuan percaya yang dibuktikan dengan perbuatan. Konteksnya beda. Jadi tidak bertentangan. Termasuk bagian-bagian Alkitab yang lain yang kelihatannya bertentangan, itu tidak bertentangan setelah kita bisa pelajari dengan baik. Lihat konteksnya, lihat sejarahnya, dan seterusnya. Tidak bertentangan. Itu luar biasanya Alkitab. Mana ada buku atau kitab yang semacam ini. Coba dalam ruangan ini saja, kita diberikan kertas kosong. Disuruh ngarang bebas sebebas-bebasnya. Gunawan ngarang sendiri. Cuhok ngarang sendiri. Jerry ngarang sendiri. Semua kita ngarang. Lalu kumpulkan. Besok kita cetak di percetakan. Ya. Judulnya Kitab Malam apa ini? Malam Jumat. Kitab Malam Jumat. Kira-kira kalau yang beli waktu baca halaman pertama tulisannya Gunawan ya. Mau baca Tuhan Cuhok dan seterusnya. Kira-kira cerita bisa nyambung atau enggak? Yang satu cerita apa, yang satu cerita apa. Yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa. Bahkan mungkin bisa bukan hanya berbeda, tapi bukan hanya tidak nyambung, tapi bisa saling menentang. Ya. Yang satu suka klub sepak bola ini ya, yang satu itu klub paling jelek. Bisa saling menentang. Tapi lihat Alkitab tidak begitu loh. Maka siapakah pribadi yang bisa hidup 1.500 tahun, yang bisa menjangkau benua-benua, yang bisa menguasai bahasa-bahasa, yang bisa mengarahkan semua itu untuk memastikan bahwa semuanya menjadi satu benang merah dari penciptaan sampai pemulihan. Hanya Tuhan. Dan itu Alkitab menjadi karyanya Tuhan yang mempesona kita harusnya. Berapa banyak kita masih kagum sama Alkitab? Banyak lagi yang tidak kagum sama Alkitab ya. Padahal karya Tuhan yang mengagumkan loh. Dia mengarahkan semuanya begitu luar biasa. Ya. Ini yang tidak dilihat oleh kaum kelompok Unitarian. Mereka memandang rendah Alkitab serendah-rendahnya. Maksudnya serendah-rendahnya kalau dibandingkan dengan keindahan Alkitab yang sejati itu ya. J. Packer mengatakan kita tidak boleh menilai firman Tuhan dengan akal manusia. Justru akal manusia harus ditunjukkan pada otoritas firman. Kegagalan Unitarianisme adalah menggantikan wahyu dengan spekulasi manusia. Ya mereka kan berspekulasi, ini firman nih, ini bukan firman nih, ini firman, ini bukan firman. Dasarnya apa kalau bukan spekulasi? Tapi kita diajar oleh J. Packer pada malam hari ini. Jangan menilai firman dengan rasio yang terbatas. Rasio kita dianugerahkan Tuhan untuk kita belajar mengerti firman. Tapi ada kalanya rasio mesti tunduk. Bukan ada kalanya. Tapi rasio harus selalu tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Kita tidak ada kuasa menghakimi firman Tuhan dengan rasio kita. Tapi rasio kita yang mesti diubahkan terus, ditundukkan terus.
Dan itu sebenarnya adalah satu peperangan yang hebat. Maka khotbah, saudara harus lihat khotbah itu sebagai peperangan melawan rasio kita loh. Pengkhotbah itu, kalau buat khotbah itu bukan sekedar buat teks khotbah ya. Tapi kita tuh menghadapi rasio ini loh. Sehingga ada satu buku yang judulnya apa itu? Menundukkan segala pikiran di bawah Tuhan. Menundukkan akal di bawah Tuhan. Jadi waktu kita khotbah, waktu saudara dengar khotbah, harusnya kita ada semacam peperangan semacam ini. Jadi rasio kita kan dihadapkan pada kebenaran firman nih. Kadang-kadang bisa jadi kita gak setuju, gak gitu lah, gak bener. Padahal kebenaran memang ngomong begitu. Disinilah kita diminta untuk tunduk ya. Ini tentunya membicarakan firman Tuhan yang benar loh ya. Kalau firman Tuhan yang salah, kita mesti ngomong salah juga ya. Tapi kalau firmannya sudah benar, sedangkan pikiran kita yang rasanya kok bertentangan, maka pikiran kita harus tunduk. Harus tunduk. Disitulah yang akan mengerjakan transformasi ya. Dan itu yang kemudian Paulus tekankan dalam Roma kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena tiap hari pikiran kita itu kan dikhotbahi terus oleh dunia. Saudara tidak sadari kita dikhotbahi habis-habisan oleh dunia. Dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, iklan-iklan dan seterusnya. Itu khotbah-khotbah dari dunia semua loh. Masuk. Kalau ada firman Tuhan, kita akan ikut dunia. Tapi ada firman Tuhan itu mengarahkan kita, mencuci, membuat kita bisa, kata Paulus, membedakan mana yang baik, yang benar, mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna itu. Jadi kita minta Tuhan untuk diubahkan rasio kita, diarahkan, dibentuk dengan firman Tuhan. Itu yang benar, bukan seperti yang dikatakan oleh Unitarian ya. Dan yang terakhir dari John Calvin. Kitab suci membawa bukti ilahinya sendiri. Menolak otoritasnya sama dengan menolak Allah yang berbicara. Kaum rasionalis yang mengandalkan akal mereka, termasuk Unitarian, menutup telinga terhadap suara Roh Kudus. Ya, benar-benar tutup telinga. Karena mereka sudah tidak lagi meninggikan otoritas Alkitab ya. Mereka mendewakan rasio mereka dan menghakimi Alkitab. Mereka tidak bisa dengar lagi suara Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kita secara label kita bukan Unitarian. Secara label ya. Tapi bagaimana dengan gaya hidup kita? Jangan-jangan gaya hidup kita mulai mirip-mirip sama Unitarian. Lagi-lagi kita bersandar pada pikiran kita sendiri, kita tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Lagi-lagi ujiannya waktu kita menghadapi kehidupan kita itu. Menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, dan lain sebagainya. Kita diuji di sana. Kita mau sandar pada firman atau sandar pada rasio kita? Ya kalau rasionya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, oke. Tapi kalau begitu bertentangan, kita mau lebih sandar yang mana? Sandar rasio atau sandar firman Tuhan? Kalau firman Tuhan ngomong jangan khawatir, tapi kita selalu ngomong gak mungkin lah gak khawatir. Kita mau lebih sandar yang mana? Kalau firman Tuhan ngomong Tuhan pasti kali jalan keluar, dan kita rasio kita ngomong gak mungkin ada jalan keluar, kita mau sandar yang mana nih? Berapa banyak orang Kristen yang labelnya bukan Unitarian, tapi gaya hidupnya mirip Unitarian. Kita lebih sandar pada rasio kita daripada firman Tuhan yang penuh kuasa itu. Ayo kita belajar bukan hanya mengetahui firman tapi menghidupinya. Rasio selalu di bawah firman Tuhan. Rasio selalu ditundukkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi yang segala-galanya dalam hidup kita. Ya. Oke, ini di slide 25, jadi tidak mungkin kita lanjutkan sampai slide 60, tidak mungkin. Jadi kita berhenti aja di sini.
Kita next akan membahas keselamatan ya. Ini yang akan lebih menarik waktu membahas keselamatan menurut Unitarian ya. Jadi minggu depan kita akan bahas. Oke, ada pertanyaan tentang Roh Kudus dan Alkitab menurut Unitarian? Kalau ada yang tanya silakan. Tidak ada gampang kok pelajaran ini ya, gampang ini sudah pernah kita lewati ya. Oke, kita tutup aja dalam doa. Sebelum menutup, mari saya mengajak saudara semua untuk mengintrospeksi diri. Hidup kita selama ini digerakkan oleh apa? Oleh firman Tuhan atau oleh rasio kita? Kata-kata kita, keputusan-keputusan kita, status-status kita, itu digerakkan oleh apa? Firman Tuhan atau rasio kita? Begitu rasio kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita mau lebih sandar yang mana? Saudara sekalian, kita bukan penganut Unitarian. Mari kita nyatakan itu bahwa kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Segala-galanya. Firman yang sempurna yang harusnya membentuk, mengkoreksi, mengarahkan akan akal budi rasio kita. Mari minta tolong sama Tuhan supaya hidup kita tidak sandarkan pada rasio yang terbatas ini. Tapi sandar pada firman Tuhan. Dan kita mohon Tuhan menolong kita untuk bisa menundukkan rasio kita di bawah otoritas firman Dia. Dan biar itu boleh mempengaruhi semua keputusan-keputusan. Mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan dengan bersandar kepada firman-Nya. Bukan akal budi kita yang terbatas. Kita muliakan Tuhan dengan akal budi kita. Tapi kita tidak boleh menempatkan akal budi kita di atas akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, ada kalanya dalam hidup kami menjumpai semacam pertentangan antara apa yang kami percaya dan apa yang kami lakukan. Kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Tapi seringkali kami mengabaikan itu dan kemudian menggesernya, menggantikannya dengan akal budi kami, rasio kami yang terbatas. Secara khusus ketika terjadi pertentangan antara rasio dengan firman Tuhan. Kami seringkali mengabaikan, membuang firman dan kemudian bersandar pada rasio kami yang terbatas. Sehingga kami salah mengambil jalan, kami salah dalam hidup kami, dalam banyak hal. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami untuk benar-benar bisa menghidupi apa yang kami imani. Yang percaya Alkitab firman Tuhan yang tidak mungkin salah, yang harusnya membentuk akal budi rasio kami, mengarahkan, menyucikan, mengkoreksi. Dan biarlah itu boleh terjadi dalam hidup kami. Ketika terjadi pertentangan antara rasio dengan firman, biar kami boleh menundukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan yang sempurna itu. Dan membuka kami untuk benar-benar menghidupi apa yang kami imani. Bahwa Alkitab firman Tuhan, kiranya Tuhan membangkitkan di dalam diri kami sekali lagi kekaguman akan hasil karya Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Alkitab. Dan ajarkan untuk menghargainya setinggi mungkin. Dan mampukan kami untuk bisa membacanya, merenungkannya. Dan biar kekaguman itu makin timbul dan makin timbul. Dengan itu iman kami pun terus dibangun. Terima kasih, kami bersyukur buat belajar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.